Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewandaru, Investment Specialist PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Pak Aji, kita lanjutkan kembali Pak. Sudah ada beberapa penanya yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama kita ke Bekasi terlebih dahulu. Ada Bapak Putra di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menanyakan saham PTPP di harga 990 Pak Aji. Sudah ambil posisi. Kemudian support dan resistennya di berapa? PTPP 990 Pak. Oke, kalau kita lihat PTPP memang secara teknikal dia itu sempat baru saja rebound dari area supportnya yang ada di angka 975. Tapi begitu kemarin dia itu mengalami penguatan cukup tinggi, yang ada malah di hari ini dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan aksi taking profit. Jadi makanya hari ini mengalami penurunan cukup dalam jika dibandingkan dengan rata-rata 20 hari terakhir. Volume penjualannya itu cukup besar. Jadi bisa dikatakan kemungkinan untuk 1-2 hari ke depan kecenderungan pergerakan PTPP itu akan bergerak mendekati area support lagi di angka 975 sampai 985-an. Jadi misalkan kalau misalkan tadi sudah punya dan masih tidak sempat untuk melakukan aksi jual, lebih baik kita tunggu dulu sampai ada rebound berikutnya begitu. Baik, sudah punya di 990 Pak? Karena sekarang berarti harganya itu tutupannya udah di 1.000. Kalau misalkan mau scalping ambil 1-2% itu masih nggak apa-apa untuk dilakukan aksi jual begitu. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini menanyakan saham retail ini. LPPF Pak, sudah ada di 4120. Bagaimana untuk besok? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut untuk LPPF? Jika kita melihat secara teknikal dari LPPF, memang pergerakan di hari ini mengalami penguatan. Tapi penguatan itu tidak disertai dengan adanya volume beli yang tinggi. Jadi dalam artian mungkin penguatan di hari ini itu tidak akan diimbangi dengan penguatan besok. Kemungkinan di hari esok itu akan ada aksi taking profit. Jadi kemungkinan range perdagangan LPPF itu masih ada di angka 3.800-an sampai 3.900-an begitu. Posisi 4120 cuannya masih tipis ini Pak. Iya, berarti kalau misalkan seperti itu lebih baik ditunggu aja dulu karena memang kita melihat 1-2 hari ke depan kemungkinan kecenderungan market akan jauh lebih sepi dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya begitu. Baik, kita beralih ke Malang, ada Bapak Victor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham BNII 334. Prospeknya sampai dengan akhir tahun di 2 hari perdagangan terakhir. BNII, Bank Maybank Indonesia Tbk, hari ini tertekan di 0,00% di 332, ambil posisi di 334. Analisis Anda untuk BNII. Oke, kalau saya lihat memang BNII ini dari awal bulan Desember sampai sekarang itu belum ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Bahkan kalau kita lihat dari candlestick-nya itu selalu ada di zona merah terus. Dalam artian berarti masih ada aksi jual yang cukup tinggi. Ini mungkin disebabkan karena ada fluktuasi harga yang terjadi di awal bulan November kemarin yang membuat harga sahamnya itu naik cukup signifikan. Jadi mungkin ini masih ada bekas orang-orang yang masih melakukan aksi taking profit dan beberapa yang melakukan averaging dan sekarang melakukan mengambil posisi aksi jual. Jadi mungkin penurunan masih akan terjadi. Saya tidak berani rekomendasikan untuk melakukan beli karena memang potensi penurunan bisa sampai ke angka 320-an begitu. Baik, sudah ambil posisi Pak? Kalau misalkan sudah ambil posisi berarti pilihannya either melakukan cut loss atau kalau misalkan tidak mau melakukan cut loss mau tidak mau harus melakukan average down. Tapi baik, untuk bisa melakukan average down lebih baik kita menunggu sampai ada sinyal-sinyal pembalikan arah begitu. Oke, selanjutnya ada menanyakan saham CPRO ini Pak, Sentral Proteina Prima Tbk. Di 113, posisi hari ini di 96, tertekan cukup dalam di 3,03%. Tampaknya ambil posisi CPRO cukup tinggi, belum sempat keluar. Dalam beberapa hari terakhir juga cenderung tertekan ini. Sudah di bawah level 100-an, ambil posisi di 113. Pak Aji, rekomendasi Anda? Oke, karena memang kalau saya lihat ini CPRO baru saja dia break support ya, yang ada di angka 102. Jadi memang wajar harga saham akan masih mengalami penurunan dan ini berarti bisa dikatakan break supportnya sudah konfirmasi, kemungkinan akan mengalami penurunan terus sampai
ke level support berikutnya yang ada di angka 91. Jadi dengan melihat 2 hari ke depan kemungkinan indeks akan bergerak sepi, lebih baik untuk mengambil posisi beli lagi itu lebih baik dilakukan di tahun depan atau di tanggal 2 atau 3 Januari begitu. Baik, rekomendasi untuk CPRO yang nyangkut di level atas. Kita ke Bandung, kita akan coba sapa Ben, DMMX. Prospeknya seperti apa? Digital Media Tama Maksima, penutupan hari ini 26.20, menguat di 0,38%. Tapi tidak dijelaskan ini Pak Aji, apakah sudah ambil posisi atau belum Pak? Prospek untuk DMMX. Oke, kalau kita lihat memang DMMX secara taktikal itu masih ada di dalam area ranging sideways ya, di range perdagangan 2.450 hingga 2.800-an. Tapi yang menarik dari DMMX ini adalah dia sekarang mulai berfokus bisnis dalam mengembangkan kendaraan listrik, terutama kendaraan listrik roda 2 yang bekerja sama dengan Volta. Nah, ini yang mungkin sekarang juga lagi banyak diperbincangkan, apakah DMMX ini bisa mendapatkan keuntungan dari kendaraan listrik ini. Karena memang seperti yang kita tahu dari pertengahan tahun kemarin, mobil listrik itu dan juga kendaraan listrik itu sekarang lagi digadang-gandakan akan menggantikan kendaraan yang sekarang sedang eksis di dunia gitu. Oke, jawaban untuk Ben yang ada di Bandung DMMX. Dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Aji. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan lain, tapi kami mohon maaf dan Anda bisa berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Aji, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik.